Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali saudara-saudari pendengar setiap podcast Emana. Hari ini kita bertemu kembali di dalam persekutuan kita seperti biasa. Saya juga mengundang Saudara Henry Fanuel. Selamat bergabung kembali, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Steve. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nanti akan banyak bersekutu mengenai porsi persekutuan kita hari ini. Saudara-saudari, untuk hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu judulnya adalah Kuduskanlah Kristus. Ya, topik ini diambil dari porsi pembacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 22. Nah, kita sangat mendorong saudara-saudari bisa membaca porsi ini sehingga semakin memperlengkapi, memperkaya persekutuan kita hari ini. Untuk memulai persekutuan kita, saya akan membacakan satu ayat sebagai dasar persekutuan kita, yaitu 1 Petrus pasal 3 ayat 15 bagian A. Di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, 1 Petrus pasal 3 ayat 15a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Amin. Ya, baik saudara-saudari, dari porsi pembacaan ayat ini, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya. Nanti Saudara Henry bisa menjawab sekaligus membawa kita memasuki topik hari ini. Saudara Henry ya, di sini kan ada perkataan kuduskanlah Kristus ya. Nah, pertanyaan saya kan, bukankah Kristus itu sudah kudus ya? Nah, tapi kenapa di ayat ini dikatakan kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan? Mungkin Saudara Henry bisa membantu kita melihat ayat ini, juga bisa melihat topik ini secara keseluruhan. Waktu saya persilahkan Saudara Henry. Amin. Amin. Puji Tuhan. Petrus dalam pasal 3:15a di sini mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 3, kita melihat bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus, menjadi pengikut Kristus, maka kita harus bersiap-siap menghadapi segala penderitaan yang berasal dari penentangan dan penganiayaan, karena kita adalah seorang pengikut Kristus. Jadi karena itu di sini Paulus mengatakan kepada kita yang mengalami penderitaan ini, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita berarti ketika kita berada di bawah penganiayaan, kita memiliki Tuhan di dalam hati kita. Jika kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan di dalam hati kita, maka ketika kita menderita penganiayaan, kita akan memperhidupkan dan mengekspresikan Dia. Jika kita gentar dan takut menderita bagi Tuhan, maka Dia tidak akan dikuduskan di dalam hati kita. Nah, ini justru adalah satu hal yang memalukan Dia. Ya, mungkin kita bisa menyangkal Tuhan, menyangkal iman kita. Ya, tetapi kalau kita menguduskan Kristus, kita memiliki Kristus di dalam hati kita, memiliki Tuhan di dalam hati kita. Tidak peduli penganiayaan, ancaman, apapun, kita dapat memperhidupkan dan mengekspresikan Dia. Nah, ada satu kisah nyata tentang seorang wanita muda yang mati martir saat pemberontakan Boxer di Cina. Nah, peristiwa itu terjadi di Beijing. Ya, karena pergerakan Boxer ini, maka semua perdagangan toko ditutup di kota itu. Lalu ada seorang pemuda yang baru belajar berdagang, dia mengintip lewat
celah-celah pintu, dia melihat bagaimana para boxer itu berparade di jalan, dan dia juga melihat ada tangisan dan teriakan. Dia melihat beberapa boxer dengan pedang di tangan mereka sedang mengancam seorang wanita muda. Wanita itu adalah seorang Kristen. Lalu dia duduk di dalam sebuah kereta yang akan membawa dia ke tempat di mana perempuan itu akan dihukum mati. Jadi walaupun para boxer mengelilinginya, berteriak, mengancam, menggertak, tetapi perempuan muda ini tidak takut. Ya, dikatakan bahwa saat orang muda ini, laki-laki muda ini melihat perempuan itu, wajahnya bercahaya, dia bergembira di dalam Tuhan dan memuji Tuhan. Orang muda ini terkesan melihat perempuan, respon, ekspresi dari perempuan muda itu. Akhirnya di kemudian hari, pemuda ini percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang penginjil. Jadi wanita muda yang mati-mati pada pemberontakan boxer itu benar-benar menguduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hatinya. Sehingga cahaya di wajahnya, kegembiraan, pujian, semuanya terekspresi melalui perempuan muda ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hatinya. Saudara-saudari, amen. Kita perlu menguduskan Kristus di dalam hati kita. Sehingga ketika penganiayaan datang, ancaman datang, penderitaan datang, puji Tuhan, kita tidak mempermalukan dia. Tapi kita memiliki satu kesaksian yang hidup. Amen. Inilah arti dari menguduskan Kristus di dalam hati kita. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuan dan penjelasannya ya. Amin. Saya sendiri jadi lebih jelas ya. Nah, selama ini saya pikir Kristus itu kan sudah kudus ya. Lalu kenapa kita perlu menguduskan dia ya? Ternyata dari penjelasan Saudara Henry tadi yang dikatakan bahwa menguduskan Kristus ini adalah ketika kita berada di dalam situasi penganiayaan dan penderitaan, kita tidak menyangkal dia, kita tidak mengingkari dia, tapi sebaliknya kita memperhidupkan, memperbesar dan menyatakan dia. Ya, sehingga dikatakan tadi dalam situasi penganiayaan, justru Kristus itu ternyatakan melalui kita. Ya. Nah, kalau saya boleh tambahkan sedikit ya, mungkin ya kita tadi diceritakan kisah mengenai perempuan muda itu ya. Mungkin hari ini kita tidak hidup ya di zaman seperti perempuan muda itu hidup ya, ada penganiayaan fisik dan lain-lain. Tapi dalam pengalaman saya sendiri kadang saya merasa ya terkadang di dalam lingkungan tertentu mungkin bukan penganiayaan ya, tapi kadang karena kita mungkin malu ya, kita mungkin merasa ya takut mengakui bahwa kita adalah orang Kristen, sehingga seringkali kita takut untuk mengekspresikan, ya, takut untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, ya, kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudari, sebenarnya ini justru mempermalukan dia. Tapi dikatakan dalam segala situasi ya, kita harus berani memperbesar dan memperhidupkan Kristus. Sehingga melalui kita, Kristus itu bisa diekspresikan, kemuliaannya bisa dinyatakan. Jadi semoga persekutuan ini juga mendorong kita menjadi orang-orang yang menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan setiap waktu dan di dalam situasi apapun. Puji Tuhan. Amin. Amin. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta Saudara Henry bisa menutup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berlatih, belajar menguduskan Kristus di dalam hati kami. Oh Tuhan Yesus, khususnya dalam situasi yang menderita, situasi yang sulit, Tuhan, yang mengancam, penganiayaan Tuhan. Oh, agar Dikau diperhidupkan, agar Dikau diekspresikan melalui kami. Oh, boleh cahaya Tuhan, cahaya mulia-Mu boleh tertampil melalui kami. Sehingga Tuhan, orang bisa melihat
orang bisa melihat cahaya kemuliaan Injil yang terpancar dari Kristus itu melalui kami, sehingga mereka boleh menjadi orang yang percaya, mereka boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan, terima kasih, selamatkan kami Tuhan dari segala hal yang membuat kami tidak menguduskan Kristus, sehingga kami mempermalukan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya hari ini. Amin. Semoga datang bisa kembali bersekutu. Untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, ya kiranya firman Tuhan juga menguatkan kita, dan mendorong kita menjadi orang-orang yang menguduskan Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian persekutuan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus